Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Corina Olga dengan NIM 2102 11 30 50. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menangkal rasisme di era digital. Adapun materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian rasisme secara umum, yang kedua faktor penyebab dari rasisme, yang ketiga cara mencegah dan menghindari sikap rasis, dan yang terakhir kesimpulan secara menyeluruh. Kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian rasisme. Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat tertentu, terutama karena identitas ras. Nah, di Indonesia sendiri, rasis tidak hanya berdasarkan ras, tetapi juga berdasarkan warna kulit, suku, budaya, dan kepercayaan masing-masing manusia. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu penyebab dari rasisme. Ternyata secara garis besar penyebab dari rasisme itu sendiri terdiri dari 4 penyebab. Yang pertama, itu sosialisasi dalam keluarga. Ajaran di keluarga yang sering melakukan diskriminasi tanpa sadar itu akan menjadi penyebab anak nantinya akan melakukan tindakan rasisme di masyarakat. Apa saja yang diajarkan orang tua pada anaknya nantinya akan melekat di dalam diri anaknya sendiri. Hal itu berarti orang tua menjadi salah satu faktor penyebab rasisme muncul di masyarakat. Hal ini tentu bisa terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. Nah, jadi apabila di keluarga, baik itu orang tua maupun saudara sendiri itu melakukan tindakan diskriminasi tanpa sadar, tentunya nanti anggota keluarga yang lain secara tidak sadar juga akan melakukan diskriminasi baik kepada orang terdekat mereka maupun kepada orang yang tidak mereka kenal. Lanjut, yang kedua, kebijakan pemerintah. Nah, pada umumnya penyebab rasisme itu terjadi itu karena pemerintah membuat kebijakan yang membatasi kebebasan dari suatu ras. Nah, jadi tentunya hal ini akan mendorong ras yang dibatasi ini akan menunjukkan keunggulan dari ras mereka dan menunjukkan bahwa mereka itu tidak seharusnya dibatasi. Nah, ras yang dibatasi ini tadi tentunya akan menunjukkan keunggulan mereka dengan merendahkan ras lain, dengan mendiskriminasi ras lain, dan nantinya akan membuat mereka itu melakukan tindakan rasisme itu tadi. Yang ketiga, itu aspek budaya. Perbedaan budaya yang mempengaruhi pemahaman orang-orang di sekitar. Nah, tentunya budaya dan adat istiadat setiap daerah itu tentunya berbeda-beda, yang otomatis akan mempengaruhi pemikiran, pemahaman, serta perasaan antar golongan. Nah, tentunya kita hidup di Indonesia di mana itu terdapat banyak sekali ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, tentunya dengan budaya yang berbeda ini, kita juga memiliki pola pikir yang berbeda nih. Nah, pola pikir yang berbeda ini tadi bisa menyebabkan kita secara tidak sadar, atau mungkin secara sadar, itu melakukan tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap orang lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Nah, misalnya itu seperti orang Minang yang memiliki budaya A, nah orang Melayu yang memiliki budaya B. Nah, di mata orang Minang, tentunya apa yang dilakukan oleh orang Melayu itu tentu ada perbedaan nih. Nah, jadi hal itu bisa menyebabkan orang Minang maupun orang Melayu itu sendiri melakukan tindakan rasisme terhadap satu sama lain. Dan yang terakhir itu ada kesenjangan ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak merata itu menyebabkan beberapa ras tertinggal. Nah, ras yang tertinggal ini tadi tentunya akan direndahkan oleh ras lain yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Nah,
Hal ini juga bisa menyebabkan kita melakukan tindakan rasisme. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara mencegah dari sikap rasisme ini sendiri. Nah, yang pertama itu dengan cara memperluas sudut pandang kita nih. Cara kita memperluas sudut pandang itu adalah dengan melihat dari sudut pandang orang lain. Kita harus mampu menempatkan diri kita di posisi orang tersebut jika kita berada di situasi itu. Nah, kita harus bisa membayangkan kalau kita ada di situasi mereka, kalau kita ada di posisi mereka yang menjadi korban rasis, itu kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita rasakan? Nah, jika kita sudah menempatkan diri kita di posisi itu, tentunya kita akan tahu nih bagaimana jika kita menjadi korban dari rasisme itu sendiri. Yang kedua, setiap orang itu berbeda. Kita harus bisa menyadari bahwa setiap orang memiliki budaya, memiliki kepribadian, memiliki fisik, dan juga memiliki adat yang berbeda-beda nih. Nah, jadi kita tidak akan terjebak di dalam stereotip yang sudah menyebar luas di masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, itu mengubah diri. Nah, ubahlah diri kita secara perlahan jika kita sudah terlanjur terjebak di stereotip tadi. Misalnya, jika kita sudah terjebak di sebuah stereotip yang mengatakan bahwa orang Batak itu kasar, atau mungkin orang Jawa itu terlalu suka yang manis-manis. Nah, stereotip seperti itu, jika kita sudah terlanjur terjebak di dalam stereotip itu, kita harus mengubah diri kita secara perlahan. Nah, kita juga bisa merespon orang lain dengan cara yang lebih baik agar nantinya kita tidak akan melakukan tindakan rasisme secara tidak sadar. Nah, kita sudah masuk kepada penghujung, yaitu kesimpulan. Nah, tindakan rasisme ini sendiri terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Perilaku rasisme ini nantinya akan menyebabkan perpecahan di masyarakat, baik dengan sesama maupun golongan tertentu. Untuk mencegahnya, penting bagi kita untuk menumbuhkan nilai-nilai perbedaan di dalam diri kita. Nah, jadi pada intinya, untuk mencegah agar kita tidak menjadi pelaku rasisme, itu adalah dengan cara menumbuhkan nilai-nilai perbedaan di dalam diri kita. Jika kita sudah menyadari bahwa memang manusia itu tidak ada yang sama, kita sudah mulai belajar untuk menerima perbedaan itu, kita belajar untuk menumbuhkan rasa toleransi, rasa hormat terhadap orang yang memiliki perbedaan dari kita, tentunya kita akan bisa memandang segalanya itu dari sudut pandang yang positif, sehingga kita terhindar dari tindakan rasisme ini sendiri, terutama di era digital saat ini, di mana sudut pandang kita itu bisa saja terombang-ambing karena tergiring oleh opini. Nah, maka dari itu kita harus bisa menumbuhkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perbedaan di dalam diri kita agar kita terhindar dari sikap rasisme ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Sangat dibutuhkan kritik dan saran bagi penjelasan saya tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Lebih dan kurang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.